Selamat pagi Pak Suryadi. Perkenalkan kami dari kelompok sekampung. Nama aku Nabila Diva Al-Zahra. Nama aku Adelia Wijaya. Nama aku Natania Kalisengila. Dan kami di sini akan mempresentasikan student grade program yang telah kita buat dengan database SQLite dan juga Python. Jadi yang pertama kita ada latar belakang. Di sini kita ada 3, yaitu pertama konteks atau urgency, yang dimana nilai mahasiswa ini merupakan indikator utama untuk evaluasi pembelajaran dan untuk pengelolaan data nilai secara manual itu dinilai kurang efektif karena ada human error dan juga bisa aja terjadi kehilangan data. Yang kedua ada permasalahan utama, yaitu risiko kesalahan input. Pencatatan manual sering mengakibatkan ketidakakurat data, dan kedua ada redundansi data yang dimana terjadi duplikasi data yang biasanya tidak bisa terlihat secara langsung, dan ada juga kesulitan pelacakan yang karena tidak adanya histori untuk perubahan nilai yang direvisi. Ada keterbatasan akses juga antara dosen dan mahasiswa untuk sulit melihat nilai secara real time. Untuk yang ketiga ada solusi dan pendekatan sistem, yang itu dibangun untuk memberikan solusi melalui otomatisasi yang dimana digitalisasi proses input dan rekapitulasi nilai, transparisasi untuk akses data secara real time bagi pihak yang berkepentingan, teknologi untuk fleksibilitas pengembangan menggunakan Python dengan menyimpan data yang ringan dan portable berbasis SQLite. Di sini kita ada rumusan masalah, yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pencatatan dan pengelolaan nilai mahasiswa yang terstruktur serta mudah digunakan. Yang kedua, bagaimana sistem dapat mencatat data nilai mahasiswa per mata kuliah, termasuk nilai tugas, ujian, riwayat penilaian secara detail. Yang ketiga adalah bagaimana proses penginputan data mahasiswa dapat dilakukan dengan secara efektif, efisien, dan dapat diakses secara real time. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, kita mempunyai tujuan, yaitu menyusun dan mengimplementasikan sistem pencatatan nilai mahasiswa yang mampu mengelola data nilai secara terstruktur dan mudah digunakan. Kita mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, mempermudah proses pengelolaan dan penyimpanan data nilai mahasiswa sehingga efisien dan minim resiko kehilangan data. Yang kedua adalah memberikan akses pemantauan dan analisis data nilai secara real time oleh dosen maupun mahasiswa. Yang ketiga adalah mendukung integrasi dengan berbagai modul akademik serta fleksibel dikembangkan sesuai kebutuhan institusi pendidikan. Untuk ruang lingkupnya, yang pertama kita ada manajemen data terpusat. Sistem mencakup pelacakan, penginputan, dan pemutakhiran atau update data nilai mahasiswa secara terpusat dalam suatu file basis data yang terintegritas. Yang kedua ada granularitas input data. Proses input nilai dilakukan secara mendetail per mahasiswa untuk setiap mata kuliah guna memastikan akurasi data dengan fleksibilitas untuk melakukan revisi atau penginputan ulang kapan saja. Yang ketiga ada antarmuka aplikasi atau GUI untuk menggunakan bahasa pemrograman Python dengan modul Custom Thinker sebagai antarmuka visual yang memudahkan pengguna dalam menggunakan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Kemudian selanjutnya ada basis data ringan atau SQLite, mengimplementasikan SQLite sebagai media penyimpanan data relasional yang bersifat portable dan serverless, menggantikan kebutuhan akan server database yang kompleks. Dan yang terakhir ada target implementasi. Sistem ini dirancang untuk penggunaan lokal dan scope base pada institusi pendidikan atau dosen yang membutuhkan alat bantu rekapitulasi nilai yang cepat, ringan, dan tidak bergantung pada koneksi internet server. Untuk use case diagramnya, ini yang pertama ada admin. Admin bisa mengedit atau menghapus data mahasiswa. Kemudian bisa input data mahasiswa untuk nama, NIM, tempat lahir, dan tanggal lahir. Kemudian data divalidasi. Lalu admin bisa mengelola kelas, membuat kelas, mengubah atau menghapus kelas. Kemudian admin bisa generate laporan per mahasiswa, per kelas, atau rekapan. Admin bisa ada transkrip atau nilai, daftar kelas plus nilai per kelas, dan mendaftarkan mahasiswa ke kelas, serta bisa login. Untuk mahasiswa bisa lihat transkrip atau nilai, bisa login, dan untuk dosen bisa melihat transkrip atau nilai daftar kelas, kemudian bisa mendaftarkan mahasiswa ke kelas, bisa login, dan bisa menginput nilai per kelas untuk tugas, UTS, UAS,
dan nilai akhir. Kemudian notifikasi nilai itu opsional. Ini untuk activity diagram. Yang pertama, user atau mahasiswa, dosen, atau admin bakal melakukan login. Saat login akan dipindahkan ke sistem, di mana di sistem mereka bisa melakukan berbagai aktivitas. Untuk dipersingkat saja, untuk admin dia bisa mendaftarkan mahasiswa, bisa mengubah admin atau dosen, bisa summary lihat absensi dan juga summary nilai. Untuk mahasiswa mereka bisa ngelihat nilai semester mereka, dan untuk dosen bisa menginput nilai tugas, UTS, UAS, dan kuis, dan bisa sesuai dengan jurusan dan kelas mahasiswa tersebut, dan bisa menginput absensi. Kemudian untuk sequence diagramnya, ini admin. Yang pertama, admin bisa menginput data nilai, nama, name, password. Kemudian melalui sistem, melalui admin register page, itu disimpan rekod baru ke tabel users. Kemudian di database, password dihash sebelum dikirim, dan di return success, yaitu data tersimpan. Dan yang terakhir ada tampilan notifikasi berhasil didaftarkan. Untuk sequence diagram yang kedua yaitu dosen. Dosen bisa menginput nilai tugas, UTS, UAS melalui sistem. Melalui dosen input nilai detail. Nanti update data nilai di tabel bakal ada tulisan grades, dan dari database menggunakan fungsi save all data SQLite yang bakal di return OK, database updated, yang akan memunculkan tampilkan pesan nilai berhasil tersimpan. Dan untuk mahasiswa, yang pertama adalah pilih menu untuk melihat nilai atau KHS, dan sistem akan mengakses mahasiswa nilai page. Request data nilai berdasarkan NIM akan dikirimkan ke database untuk menjalankan load data from database, dan akan dikirimkan data nilai grades data. Sistem menghitung IPK via calculate IPK dan akan menampilkan KHS atau IPK kumulatif di layar. Ini untuk class diagram. Secara singkat aja, kita ada sistemnya yaitu student management, yang dimana itu dipisah sesuai person, nilai, dan attendance. Di person ada admin, mahasiswa, dan dosen, itu sesuai kelasnya mereka. Dan untuk nilai dan attendance itu termasuk ke mata kuliahnya. Untuk sistem arsitekturnya, yang pertama tuh ada di dosen frames, ada custom thinker buat GUI-nya, ada juga mahasiswa frames dan admin frames. Di sini user input akan masuk ke app controller, di mana ada IPK kalkulator, ada out manager, ada juga OOP models from person, nilai, dan kelas-kelas lainnya. Di sini juga bakal disambungkan ke SQLite connector, di mana mereka akan mengambil data dari file JSON yang kita buat. Mereka juga akan ambil OpenPyXL sebagai tambahan fitur, yaitu bisa export Excel. Nah, lalu itu semua akan disimpan oleh local storage di student grade database. Untuk state diagram hampir mirip juga. Saat login bisa di redirect ke dosen page, mahasiswa page, atau admin page. Sebagai singkat aja, tadi kalau dosen bisa input nilai mahasiswa dan absensi, mahasiswa bisa ngelihat nilai semester mereka, dan admin itu bisa input mahasiswa, bisa ngatur dosen, bisa ngatur admin, bisa lihat summary nilai juga, dan mereka baru bisa log out. Untuk deployment diagram di sini, pertama kita ada yang utamanya yaitu script student grade app .python. Di sini kita menggunakan custom Tkinter library, ada SQLite 3 engine, OpenPyXL library, dan juga ada kalender untuk absensi. Selain itu juga kita ada local file system yang menggunakan SQLite database dan juga Excel dokumen sebagai fungsi lebih. Dan selanjutnya ada package diagram, di mana yang pertama itu ada mahasiswa channel. Di mahasiswa channel itu bakal merge dengan Authenticon channel, dan juga merge dengan admin dan juga manajemen. Nah, admin ini juga bakal merge dengan dosen. Admin itu bisa use management, dosen bisa ke grade, mahasiswa bisa menggunakan si grade management. Lalu grade management ini bakal mendapatkan akses terhadap attendance dan juga bakal import ke domain entry. Lalu di domain entry ini bakal import ke database SQLite. Suryadi, dan di sini aku ingin memperlihatkan cara penggunaan student grade system yang telah kelompok kami buat dengan SQLite. Di sini ada register admin atau dosen. Aku mau contohin sebagai admin dulu. Misal aku mau username-nya
Hendy, lalu nomor induknya 1414. Passwordnya misalnya ini. Nah, untuk pembuatan akun admin atau dosen, kami menerapkan sistem internal, yaitu untuk admin harus ada .admin di belakang username, dan untuk dosen harus ada .dosen di belakang username. Nah, perbedaannya antara admin atau dosen, jika admin itu ada kode khususnya. Aku mau kasih lihat yang udah bener aja. Di sini kode khususnya admin 2025. Kalau misalnya salah, akan ada message error. Ini registrasi berhasil. Sekarang misalnya aku mau login aja sebagai admin. Untuk panel admin, kira-kira seperti ini, ada registrasi, ada summary, ada buat export ke Excel, dan ini daftar dan atur dosen. Misalnya aku bisa lihat dosen yang ada di sini, dan aku bisa sebagai admin bisa edit, namun hanya ada kode khusus lagi di antara admin. Lalu di sini ada registrasi mahasiswa baru. Di sini bisa dipilih, ada kelasnya juga, dan sesuai semesternya juga. Dan untuk lihat data mahasiswa, di sini adalah semua mahasiswa aktif. Dan sebagai admin, aku juga bisa ganti mahasiswa yang aktif ini sebagai alumni. Di sini tinggal seperti ini aja. Namun, contohnya di sini aku cuma menggunakan satu mahasiswa sebagai alumni. Di sini juga ada pilihan semester, kalau misalnya lebih spesifik mau semester berapa. Cuman ini adalah dia. Kira-kira ini adalah beberapa murid yang sudah aku tambahkan dengan contoh nilai. Dan di sini ada summary nilai tertinggi top 4 karena kebetulan murid yang aku berikan di sini dalam datanya hanya 4, jadi ranknya itu 4-4-nya terlihat. Cuman untuk kalau misalnya lebih dari 4 murid, di sini bakal top 4 IPK mahasiswa. Bisa refresh terus. Lalu ini ada summary absensi per matkul, tidak ada alfa bulan ini dengan Desember 2025, tapi untuk matematika total hadir ada 10, total izin dan total alfa seperti ini. Nah, ini bisa preview untuk data nilai yang akan diekspor ke Excel, kemungkinan kelihatannya seperti ini. Rekap alumni juga terlihat di sini. Lalu untuk tadi kan nilai absensi seperti ini. Nanti kalau di ekspor Excel tulisannya seperti ini. Sekarang aku mau masuk sebagai dosen. Sekarang aku mau login sebagai dosen. 1, 2, 3. Nah, di sini ada dosen panel, bisa input nilai mahasiswa dan menu absensi. Untuk input nilai mahasiswa bisa pilih kelas, aku mau pilih ini lanjut aja. Kebetulan aku pakai dosen yang hanya diperbolehkan untuk menilai mata kuliah fisika. Aku lanjut aja. Di sini ada Brian dan Tania untuk kelas PDE. Di sini input nilainya ada tugas 1 sampai 14, kuis 1 sampai 4, UTS 1, UTS 2 dan UAS. Ini sesuai semester dia juga. Seperti ini. Dan untuk menu absensi, misalnya untuk ini juga, PDE semester 1 fisika. Absensi hari ini, misalnya jadikan semua hadir. Oke, disimpan dalam mahasiswa 2. Ternyata hari ini tuh salah satu murid tuh izin, misal tinggal pilih aja tanggalnya, semua data di sini Tania, aku jadikan izin dan ada simpan perubahan. Jadi kalau misalnya lihat edit absensi lama, bisa dilihat ada hadir atau izin. Kembali. Oke, sekarang aku mau kasih lihat kalau misalnya aku masuk sebagai mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa tadi cuma bisa diregistrasikan oleh admin, jadi aku mau kasih lihat loginnya aja. Nah, di sini ada Tania, lihat nilai semester ini. Untuk semester ini dia udah sesuai standar BINUS, SKS-nya 4, grade-nya 4, dan rata-rata segini untuk tugasnya 2, 3, dan kuis 1. Dan ini untuk sementara aja. Kalau misalnya nambah, nanti perkiraan rata-ratanya akan berubah, grade-nya juga berubah, dan SKS-nya juga berubah. SKS-nya tetap sama, sorry. Ini kalau misalnya Tania ini udah pernah semester 2 dan semester 3, itu bakal terlihat. Mungkin aku kasih contoh aja. Ini aku mau contoh sebagai Joshua. Kalau misalnya lihat nilai semua semester, di sini semester 1 sampai semester 2. Ini contohnya, tapi sebenarnya inputnya itu harus semua, dan ini semester 2, kalau rata-ratanya kurang dari standar BINUS, nanti ada tulisan warnanya bakal merah, seperti itu. Kira-kira itu aja demonya. Aku mau kasih lihat kalau misalnya udah diekspor sebagai Excel. Misal dari sini aku ekspor ke Excel. 4846. Ini adalah contohnya kalau misalnya diekspor ke Excel. Di sini ada sesuai dengan previewnya, ada nama, jurusan, kelas, nilai per tugasnya, dan ini ada tanggal update-nya dan diupdate oleh dosen siapa. Untuk absensi juga kira-kira seperti itu.
Mungkin itu aja dari demo yang kita perlihatkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam demo kali ini dan juga maaf jika ada kesalahan kata. Aku mau lanjutin ke presentasinya. Untuk implementasi pada bagian backhand, kami menggunakan library SQLite 3 untuk manajemen database lokal yang ringan. Selain itu, kami menerapkan aspek keamanan menggunakan library hashlib. Fungsi hashpassword bertugas mengenkripsi kata sandi pengguna menggunakan algoritma SHA-256 sebelum disimpan ke database sehingga password asli tidak dapat dibaca oleh siapapun. Untuk selanjutnya, di sini ada struktur kode yang dibangun menggunakan paradigma OOP. Kami memiliki abstract base class bernama person sebagai kerangka utama. Kelas mahasiswa, dosen, dan admin merupakan turunan dari person. Hal ini membuat kode lebih efisien karena atribut dasar seperti nama dan password tidak perlu ditulis ulang di setiap kelas. Untuk fitur login, yaitu gerbang utama sistem, saat pengguna menekan tombol login, sistem tidak membandingkan password secara langsung. Sistem akan mengubah input password menjadi hash, lalu mencocokkan dengan hash yang ada di database. Jika cocok, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai dengan role atau hak akses masing-masing. Ini untuk UI navigation, sama seperti sebelum-sebelumnya, saat user yaitu mahasiswa, dosen, atau admin ke start page, mereka bisa diarahkan sesuai role mereka yaitu admin, dosen, atau mahasiswa. Pertama mereka bisa register dulu atau login. Kalau misalnya register akan dilakukan logout dulu baru bisa login. Dan setelah masuk ke role masing-masing mereka bisa misalnya kalau di admin bisa summary, export, register, view, dosen bisa select class, input nilai, absensi, terus mahasiswa bisa lihat KS, dan setelah itu mereka bisa melakukan logout. Ini untuk IRD-nya, walaupun di sini tidak terlalu jelas, tapi untuk user kita menaruh nama, kata sandi, role, dan nomor induk. Di mata kuliah itu akan mengambil dari user yaitu ID mata kuliah, terus nama dari user, dan juga nomor induk dari user. Nilai itu bakal ngambil dari mata kuliah, yang dimana tuh bakal nge-input score data dari JSON text dan juga ada tanggal update. Kalau attendance itu bakal mencatat dari si usernya, bakal dari ID absen, tanggal, dan status. Dan kalau mahasiswa detail, mahasiswa tersebut juga ngambil dari user dulu, baru nanti di-input sesuai kelas, semester aktifnya, apakah dia alumni, dan juga ada tahun lulus. Tapi alumni itu dilakukan secara manual oleh admin, jadi tidak secara otomatis. Kita ada evaluasi kelebihan. Yang pertama adalah peningkatan keamanan akun. Karena kita sistem yang menerapkan enkripsi hashing SHA-256 itu untuk menyimpan kata sandi, password asli pengguna tidak lagi tersimpan dalam teks biasa, yang di mana tujuannya adalah melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Yang kedua adalah stabilitas dan integrasi data SQLite. Di sini risiko kerusakan data atau corruption lebih minim dan performa pencarian data querying menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Yang ketiga ada otomatisasi laporan dan akademik, yang dimana fitur ekspor laporan ke Excel kini lebih cerdas dengan pemisahan otomatis antara mahasiswa aktif dan alumni, serta perhitungan IPK atau bobot nilai yang dilakukan secara real time oleh sistem tanpa kalkulasi manual. Kita juga ada evaluasi kekurangan. Yang pertama adalah keterbatasan akses multi-user. Karena menggunakan arsitektur standalone dengan SQLite, aplikasi ini hanya optimal digunakan pada satu komputer atau komputer lokal, belum mendukung akses secara daring, serta bersamaan oleh banyak pengguna dari lokasi berbeda. Yang kedua adanya absennya fitur pemulihan akun. Sistem belum menyediakan fitur lupa password atau reset mandiri via email. Jika pengguna kehilangan akses, pemulihan harus dilakukan secara manual oleh admin melalui database atau pembuatan akun ulang. Yang ketiga adalah efisiensi input data masif. Proses input nilai masih dilakukan secara manual per komponen di antara muka aplikasi, belum tersedia fitur book import massal yang memungkinkan dosen mengunggah nilai satu kelas melalui file Excel atau CSV. Kita juga ada saran. Yang pertama, migrasi ke arsitektur atau client server. Mengembangkan sistem agar tidak lagi bergantung pada file lokal SQLite, melainkan menggunakan database server terpusat seperti MySQLite atau
PostgreSQL. Agar aplikasi dapat diakses oleh banyak pengguna dari komputer berbeda secara bersamaan, kita juga mengambil fitur import atau sinkronasi data, yang dimana fitur ini membolehkan dosen dapat mengunggah nilai satu kelas sekaligus melalui file Excel atau SCP, serta fitur sinkronisasi otomatis dengan data akademik pusat. Yang terakhir kita ada pengembangan versi web atau mobile, mentransformasi yang termuka aplikasi dari desktop base atau Thinker menjadi web base atau mobile app, agar mahasiswa dan dosen dapat memantau nilai kapanpun saja melalui handphone tanpa harus membuka laptop. Kita ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, sistem berhasil dirancang serta terstruktur dan mudah digunakan. Melalui penerapan basis data relasional SQLite dan antarmuka GUI berbasis Python, Custom Thinker, sistem mampu mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan nilai secara terpusat, rapi, serta user-friendly sesuai kebutuhan pengguna. Sistem mampu mencatat dan mengelola nilai mahasiswa secara detail dan akurat. Data nilai dicatat per mahasiswa dan per mata kuliah mencakup komponen penilaian seperti tugas kuis, UTS, ataupun UAS, serta tersimpan dengan baik di dalam database. Riwayat perubahan nilai juga dapat ditelusuri sehingga meningkatkan transparansi antar integratis data akademik. Kita juga ada proses input dan akses data menjadi lebih efektif, efisien, dan real time. Digitalisasi proses penginputan dan pengelolaan nilai mengurangi resiko human error, duplikasi data, serta kehilangan informasi. Sistem memungkinkan dosen dan mahasiswa mengakses informasi nilai terbaru secara langsung melalui aplikasi tanpa proses manual yang berulang. Oke, ini adalah daftar pustaka yang kita gunain untuk mencari informasi mengenai custom Thinker. Ada juga Hashlib, ada juga OpenPyXL, dan juga tentang database sendiri SQLite. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.